Halo teman-teman, balik lagi sama gua Mufen. Di video keempat ini gua bakalan masih bahas terkait gimana sih cara kita mencari jati diri dengan penyadaran diri gitu. Dengan sikap reflektif tentunya. Jadi teman-teman, di video kali ini kita mulai aja langsung. Mulai dari pertanyaan gini deh, teman-teman pernah ngecek nggak sih like atau view orang yang ngeliat dari hasil postingan teman-teman maupun komentar, apapun respon dari orang lain. Nah kayak gitu contohnya, sebuah respon yang pelan-pelan gitu, kita mulai ngukur nih nilai diri kita pakai angka kayak gitu, entah itu jumlah like, view maupun komen yang ngeliat postingan-postingan kita kayak gitu teman-teman. Kalau rame mungkin bisa jadi teman-teman itu kayak ngerasa berarti banget gitu, jadi nggak sia-sia nih teman-teman buat konten maupun story gitu kan. Tapi kalau semuanya sepi nih, pasti teman-teman itu kayak ada ngerasa kayak kurang gitu kan. Padahal nilai diri itu kita nggak pernah dibuat sama algoritma gitu loh teman-teman. Nilai diri itu bukan dari algoritma yang nentuin ya. Contohnya gini, lo ngelakuin sesuatu yang sebenarnya lo suka, tapi karena responnya biasa aja gitu, lo jadinya mikir kayak gini nih, kayaknya nggak penting deh. Akhirnya kita berhenti jadi diri sendiri gitu kan, dan mulai jadi versi yang laku. Masalahnya yang laku belum tentu juga jujur gitu teman-teman. Kalian ngikutin apapun kemauan kesukaan mereka, tapi belum tentu teman itu bahagia dengan hal tersebut. Banyak dari kita capek bukan karena kegiatan banyak nih teman-teman, tapi nggak enak nolak. Contohnya nggak enak bilang gue nggak sanggup gitu, contohnya yang kedua. Padahal berani nolak itu bukan jahat teman-teman. Berani menolak sesuatu hal yang membuat kita nggak enakan itu bagus. Itu tanda lo ngerti batas diri lo teman-teman. Lo nggak bisa nyenengin semua orang dan itu nggak apa-apa. Karena kalau semua orang seneng, biasanya diri lo sendiri itu yang kecapean teman-teman, kelelahan gitu. Ikutin apa kemauan mereka, apa kesukaan mereka. Sebenarnya ya it's okay kalau itu memang menguntungkan teman-teman sendiri gitu. Ini yang saya tekankan, yaitu gimana caranya gua sama teman-teman penonton itu bisa ngatur pola kehidupan dengan sebaik-baiknya. Ada kalanya kita nggak enakan sama orang lain, dan ada kalanya kita menolak hal tersebut. Nggak semestinya kita itu nggak enakan mulu gitu sama saudara mungkin maupun temen juga kayak gitu. Ada kalanya kita nggak mengalah sama mereka gitu, karena ada kadang kita itu merasa capek tanpa sadar karena kita ngikutin kemauan maupun kesenangan orang-orang tersebut. Ada satu ketakutan besar nih pas kita mulai jadi diri sendiri tuh. Mungkin teman-teman ngerasa kayak takut sendirian, takut dijauhin, takut nggak punya circle, takut dianggap aneh segala macem lah. Tapi coba teman-teman pikirin kayak gini nih apa namanya, teman-teman pilih jadi orang yang nggak enakan tuh
setiap kali mau ngelakuin sesuatu hal ya ketergantungan sama minat maupun kesukaan orang lain. Nah itu yang bisa menghambat perkembangan diri teman-teman, kayak gitu. Jadi hal tersebut itu bisa bikin capek. Lebih capek mana ketika teman-teman itu gak enakan sama orang lain, atau teman-teman itu milih untuk berkembang sendirian? Lebih capek mana? Kadang kehilangan beberapa orang itu ya teman-teman, itu sebenarnya nggak berpengaruh banget buat kehidupan kita. Itu merupakan salah satu cara alam untuk menyeleksi kita, kayak gitu. Yang beneran peduli bakal nerima sama versi kejujuran temen-temen. Terus yang pergi itu berarti ya itu orang yang bermuka dua, yang pakai topeng, nggak cocok jadi teman maupun sahabat, beneran jadi sahabat teman-teman semua. Ya kita nggak bisa ngelarang orang untuk pergi dalam kehidupan kita, karena satu poinnya teman-teman, setiap pertemuan pasti ada yang namanya perpisahan. Jadi kita nggak boleh bersedih atau berkecil hati ketika sahabat kita itu satu persatu mulai menjalani kehidupannya sendiri, sibuk dengan kehidupannya gitu ya teman-teman. Karena kita pun perlu gitu untuk upgrading diri gitu, menambah relasi mungkin untuk karir kita ke depannya, kayak gitu. Memperbaiki karir itu sangat baik teman-teman. Walaupun di ranah lini yang berbeda-beda, entah di bidang wirausaha, terus perkantoran segala macam lah contohnya, itu semuanya perlu yang namanya relasi kalau menurut gua ya. Terus jadi diri sendiri itu emang nggak selalu nyaman, kadang bikin sepi teman-teman, kadang bikin nggak aman, tapi satu hal yang pasti itu selalu jujur. Dan hidup yang jujur jauh lebih tenang teman-teman daripada hidup yang penuh sandiwara gitu. Di video ini gua ya kesimpulannya lah, di video kali ini gua nekenin buat teman-teman itu ya coba deh cari kesenangan teman-teman sendiri yang ranahnya itu positif ya, bukan hal yang negatif gitu. Itu salah satu cara menurut gua ngerubah sisi kehidupan teman-teman lebih bisa dipandang orang lain dengan positif gitu. Bukan berarti teman-teman harus ngikutin kesukaan maupun kemauan mereka orang gitu. Ketika teman-teman up story segala macem kayak gitu, terus mereka banyak yang like, banyak yang lihat kayak gitu, sebenarnya belum tentu teman-teman dari situ ya ngerasa puas gitu. Kadang teman-teman juga ngerasa capek sendiri, kayak ngikutin kemauan mereka itu tanpa kesadaran teman-teman. Mungkin itu sesuatu hal yang terbangun, terbranding dari teman-teman sekalian kayak gitu. Teman-teman ngelihat itu teman tongkrongan hidupnya mulai enak, gaya hidupnya itu enak, terus teman-teman pengen tuh ngerasain gaya hidup yang enak gitu kan. Cuman teman-teman harus tahu nih, lu kapasitas lu itu baru di mana gitu. Makanya di sini gua pengen ngajak teman-teman itu berubah untuk mencari jati diri secara pelan-pelan. Karena merubah diri sendiri gitu tuh nggak butuh
atau merubah diri sendiri itu nggak cukup waktu yang tepat gitu loh teman-teman. Kita juga harus belajar untuk memaknai diri sendiri, sering-sering reflektif gitu. Ya walaupun prosesnya agak lama, insya Allah itu ya bakalan dapat manfaat yang positif banget loh gitu. Ya mungkin cukup itu aja teman-teman. Nanti bakal kita bahas lebih lanjut di video selanjutnya. Oke, kalau teman-teman masih suka sama video ini, like, komen kayak gitu, di-share juga, kasih tahu teman-teman yang lainnya yang lagi berproses juga mencari jati diri. Oke, thank you. Next time kita bakal bahas di video selanjutnya.